Ya Allah, pada saat ini hambamu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Ya Allah, pada hari ini hambamu berniat berobat dengan Al-Quran untuk diri saya dan semua keluarga saya. Saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saya dari saudara-saudara kami ini. Baru penyakit dulu. Orang dulu, keluar, ini asam lambung, penyakit lambung, kolesterol, asam urat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka qad aqwadta ba'da qalbika ala sirri masyar walakinnaka intaqamta bidzalika bi'idnikum fa'udhu bima tafaqta bihi ma qadarta alayhi bihaqqi qawlika wa dhurrina bihi min ahadin illa bi'idnika amma ba'd. Kepada semua dewan guru SMP 2 Ibrahimi, khusus kepala sekolah SMP 2 Ibrahimi dan juga sahabat praktisi Jaya Rupiah Asbazah Laskar Kuda Putih Kabupaten Situbondo yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan, dan juga pada semua adik-adik siswa-siswi SMP 2 Ibrahimi yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Langsung saja, karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz Amir terkait apa itu ruqyah, dan agar menyingkat waktu maka kita langsung mulai prosesi ruqyah metode air kasmahan. Botolnya sudah dibuka semuanya. Saya ulangi kembali, saya perkuat kembali tentang syarat terapi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu harus yakin bahwa Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit, baik sakit medis ataupun non medis. Terus siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, niat terapi dengan Al-Quran, berobat dengan Al-Quran semata-mata ingin mendapatkan kesembuhan yang Allah ridhoi. Penyakit yang akan diterapi dengan Al-Quran yaitu penyakit medis ataupun non medis. Penyakit medis tentunya yang sudah disampaikan juga oleh Pak Amir, dan salah satu dari penyakit non medis itu adalah penyakit malas untuk belajar, enggan untuk mendengarkan penjelasan ustadz atau ustadznya, atau sulit untuk menghafal atau mengingat pelajaran. Itu adalah salah satu penyakit non medis. Mudah-mudahan dengan pengenalan Al-Quran ini, penyakit non medis yang ada di dalam diri kita semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua
agar lebih semangat dalam belajar dan semangat dalam mengamalkan ilmu yang kita miliki. Syarat yang ketiga yaitu perintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita, penyakit medis ataupun non medis. Misalkan adik-adik ini susah untuk menghafal, maka perintahkanlah penyakit yang ada di dalam tubuh saya, penyakit malas, penyakit iri, penyakit sombong dan lain sebagainya, keluar kalian semua dengan barokah Al-Quran, dengan mujizat Al-Quran. Perintahkan penyakit apapun yang ada di dalam tubuh adik-adik semua, perintahkan dalam hati supaya keluar. Terus yang keempat yaitu ikhlaskan. Ikhlaskan di sini yang pertama yaitu kita berusaha mengikhlaskan jika dari bacaan ayat-ayat Al-Quran ada reaksi ingin muntah, maka nanti muntahkan. Berarti Allah menghendaki keluarnya penyakit lewat muntahan. Makanya adik-adik ini disediakan resek biar tidak lari-lari keluar lagi kalau mau muntah. Terus jika ingin nangis, keluarkan air matanya. Berarti Allah menghendaki keluarnya penyakit lewat air mata. Jika ingin teriak misalkan, sudah keluarkan suaranya. Berarti Allah menghendaki keluarnya penyakit lewat suara. Terus reaksi dari bacaan Al-Quran ini yaitu ada dua. Yang pertama reaksi yang sifatnya zahiriyah, nampak seperti muntah, terus cukup nih misalkan, cukup toh, pertoan gitu dan apa, cukup nih bisa langsung ke kamar mandi. Terus ini adalah reaksi yang sifatnya zahiriyah. Jika ada reaksi yang sifatnya tidak enak seperti muntah atau nangis, kita harus senantiasa bersabar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada reaksi yang sifatnya batiniah, yaitu sama. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, keimanan kita bertambah, terus semangat kita dalam belajar bertambah. Terus sebiasana lempo, tak lempo semangat. Sebiasana pikiran juga sertup jadi tenang, Athena menjadi jebol. Maka ini bagian reaksi yang sifatnya batiniah dan rasanya nyaman atau nikmat. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun reaksinya kita ikhlaskan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas yang kedua yaitu kita harus senantiasa mengikhlaskan, memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita, menyakiti kita, baik secara terang-terangan atau secara samar. Jika ada orang yang senantiasa menyakiti kita, kita harus memaafkannya, mengikhlaskan, memaafkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita yang mempunyai salah kepada orang, maka kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kekuatan kepada hamba agar hamba mampu mengungkapkan kesalahan hamba kepada orang tersebut. Hamba ingin mohon maaf kepadanya, mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima yaitu tawakaltu ala Allah, pasrah terhadap ketentuan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Keperluan kita pada saat ini, kita perlu adanya hidup sehat jasmani dan rohani. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, airnya kita dekatkan ke bibir masing-masing. Jika penuh, diminum sedikit biar tidak tumpah. Kemudian sekarang pejamkan mata, pegangkan ke bibir, pejamkan mata, hadirkan Allah dalam hati, hadirkan Allah dalam hati, cukup dengarkan.
dengarkan dulu. Nanti misalkan ada apa-apa ikuti, baru diikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binyatir ruqyati ajri isti'anati billahi min syifaa'i jami'il amradi biwasitati ayatil Qur'anil Karim kama nawa ahluna wa abauna salihun kama nawa asyaihu hamdina al-muntaha kama nawa Kusalama al-awlina syuddidi wa kama nawa Kiai Haji Ahmad Ibrahim Rasidi wa kama nawa Kiai Haji Raden Ahmad Azhar Ibrahimi wa kama nawa Kiai Haji Abi Kutib Muhajir wa kama nawa Kiai Haji Anwar Syafi'i wa kama nawa Kiai Haji Abdullah Sadiq wa kama nawa Sadatu Sufi wa kama nawa Masyaikhu Anhadatul Ulama أن الله يخدم نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم أن الله يرزقنا الفتوح والنصوح والشجاع الجسد والمحاوطة والنصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة والبركة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada saat ini hamba-Mu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Al-Quran adalah obat yang pertama dan yang utama bagi makhluk yang sakit. Ya Allah, pada hari ini hamba-Mu berniat berobat dengan Al-Quran untuk diri saya dan semua keluarga saya. Ya Allah, jika di dalam tubuh hamba dan keluarga hamba ada penyakit medis ataupun non medis, penyakit, gangguan, rasa jin, setan, sihir, guna-guna, ataupun penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, ataupun penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman. Ya Allah, dengan barokah Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, dengan dirimu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, angkatlah semua penyakit tersebut. Sembuhkanlah hamba ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah, sembuhkanlah hamba ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, agar hamba lebih istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-qayyum wa atubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Selanjutnya baca sholawat bil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha afiyatil abada lima shifatina wa nuril absari wa fiyatina wa nuril arwahi wa fiyatina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada lima shifatina wa nuril absari wa biyatina wa nuril arwahi wa biyatina wa Selanjutnya baca suratul Fatihah bersama-sama pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang sebanyak 7 kali. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس. Selanjutnya ikuti lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa'a bi barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya berniat untuk memperoleh kesembuhan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Airnya ditiup 3 kali. Setelah itu udara yang ada di dalam botol itu dihirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut ke samping kiri. Hirup udaranya, keluarkan dari mulut ke samping kiri. Hirup lagi udaranya lewat hidung,
keluarkan lewat mulut ke samping kiri. Hirup lagi panjang, keluarkan lewat mulut ke samping kiri. Setelah itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, airnya diminum seteguk demi seteguk. Jauh-jauh saboni. Setelah itu botolnya silakan ditutup kembali dan diletakkan di bawah. Setelah itu pejamkan mata. Setelah ditutup, pejamkan mata. Lebih fokus, lebih konsentrasi dari sebelumnya. Lebih khusyuk, lebih konsentrasi dari sebelumnya. Hadirkan Allah dalam hati. Hadirkan Allah dalam hati. Kita benar-benar mohon kepada Allah agar hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tubuh kita dengan membuka Al-Quran, dengan mukjizat Al-Quran, diangkat, dihilangkan, disembuhkan oleh Allah, sehingga tubuh kita setelah selesai terapi Al-Quran ini menjadi lebih baik lagi, lebih fokus dari sebelumnya, lebih konsentrasi dari sebelumnya. Air, pejamkan mata, betul. Air yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di dalam air sudah mengandung obat dari segala macam penyakit medis ataupun non medis. Air yang telah Anda minum mulai mengalir ke seluruh tubuh melalui aliran darah yang ada di dalam tubuh Anda, dan airnya mulai menuju ke tempat penyakit yang ada di dalam tubuh Anda dan berusaha melepaskan ikatan penyakit yang ada di dalam tubuh Anda. Saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudara saya ini. Sekali lagi saya bicara kepada penyakit yang ada di dalam tubuh saudara saya ini, yang ada di depan saya ini. Penyakit medis ataupun non medis, penyakit gangguan bangsa jin, setan, sihir, guna-guna, ataupun penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman, dari mana asalnya, berapapun jumlahnya, apapun bentuk dan jenisnya, kalian saya perintahkan keluar dari tubuh saudara saya ini. Saya hitung sampai 3. Jika pada hitungan ketiga kalian tetap bersembunyi, kalian tetap bertahan, kalian tetap berada di dalam tubuh saudara saya ini, maka akan saya bacakan ayat-ayat Al-Quran yang mana setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat yang akan saya baca akan membakar kalian semua, akan menyiksa kalian semua. Penyakit yang ada di kaki naik ke atas, penyakit yang menyebabkan kaki saudara saya sakit naik ke atas, penyakit yang ada di lutut, penyakit yang ada di lutut naik ke atas, penyakit yang ada di paha naik ke atas. 2. Penyakit yang ada di perut yang selama ini membuat perut saudara saya ini, adik-adik saya ini, menyebabkan perut adik-adik saya ini sakit. Keluar kalian semua, saya kasih jalan keluar yang mudah, saya kasih jalan keluar yang mudah, yaitu melalui tangan. Penyakit yang ada di perut, penyakit yang ada di hati, penyakit yang ada di dada, penyakit yang ada di tulang ekor, penyakit yang ada di tangan yang selama ini mengganggu tubuh adik saya ini, keluar kalian semua. 3. Penyakit yang ada di pundak yang menyebabkan pundak adik-adik saya ini sakit, keluar kalian semua. Penyakit yang ada di kepala yang membuat adik-adik adik-adik saya sakit, keluar kalian semua. Penyakit yang ada di mata, penyakit yang ada di telinga, keluar kalian semua. Apapun reaksinya, agar kita menjelaskan
Apakah cara melaksanakan semuanya lebih efektif, lebih terampil? Penyakit yang maupun berusaha di dalam diri adik-adik saya ini silakan keluar baik-baik. Jika diminta, hempaskan jangan ditahan, ikuti saja, tinggalkan, perintahkan penyakit yang ada di dalam tubuh supaya keluar. Penyakit yang ada di dalam tubuh supaya keluar. Wahai penyakit yang ada di dalam tubuh saya, keluar kalian semua dengan baca Al-Quran. Penyakit malas, penyakit enggan untuk menerima nasihat dari ustaz, penyakit malas untuk belajar, penyakit tidak mau menerima nasihat dari orang tua, tidak perintahkan supaya keluar. Tarik nafas dari hidung semuanya, tarik nafas dari hidung, tarik nafas dari hidung panjang, keluarkan dengan mulut, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas dari hidung, ucapkan Alhamdulillah. Sekarang tangan kanan di atas kepala, tangan kanan di atas kepala,
tangan kanan di atas kepala semua. Dengarkan lagi, rasakan energi dari bacaan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca. Setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat masuk ke dalam tubuh Anda. Energi bacaan ayat-ayat Al-Quran yang saya baca, energi positif dari bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kalian dengarkan masuk ke dalam tubuh kalian dan mengeluarkan aura negatif, energi negatif, hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tubuh kalian semua. Dengarkan saja dan rasakan energinya. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna al-Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا أصحاب الرقية وهذه الأمة وارزقنا بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tarik nafas dari hidung panjang, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tarik nafas lagi panjang, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ada dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki akan terasa nyaman. Tarik nafas dari hidung panjang, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmatku, katanya Allah, niscaya akan aku tambah nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kalian, maka kesehatan tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum min adzabin syadid. Dan jika kamu tidak mensyukuri nikmatku, katanya Allah, adzabin syadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tarik nafas hidung panjang, ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sudah, tangannya diturunkan, bisa buka mata. Ini sudah selesai metode al-asma'an. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Haji Atikur Rahman.